Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada hikmah yang ke-11. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfan wujudaka fi ardil khumuli famana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu utawa natajuhu. Maknane idfan mendemo sira wujudaka ing wujud ira fi ardil khumuli ing dalem bumi khumul. Khumul niku samar. Kuburlah dirimu, wujudnya artinya fi ardil khumul, dalam bumi yang samar. Kita hidup di dunia ini tidak usah kepengin dimasyhurkan orang, tidak usah ada kepengenan dikuncaraake wong. Idfan, kuburlah keberadaan dirimu. Bukan diri kita yang harus kita kubur. Artinya kita tidak usah kepengen menjadi orang yang tersohor, kepengen dimuliakan orang, kepengen diagungkan orang. Niki maknane idfan wujudaka fi ardil khumul. Dalam perjalanan kita sehari-hari, apa kita beribadah, apalagi berbuat apa saja, usahakan dalam kita melangkah sampai pada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Urusan kita dijadikan orang tersohor, orang yang masyhur atau tidak, itu tinggal kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dari ikhlas yang pertama sebagaimana kemarin, yaitu ikhlasul abidin. Artinya ikhlasul abidin, kita beribadah kepada Allah tidak karena manusia, tidak kepengin dimasyhurkan, diunggulkan, dilem oleh sesama, tapi kita hanya semata takut siksaan Allah dan mengharapkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas, tapi ikhlas tingkatan rendah. Jadi apabila kita beribadah karena Allah, wujudnya adalah kepingin tidak masuk neraka, biar tidak disiksa oleh Allah, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah ikhlas.
tapi ikhlas tingkatan rendah. Kemudian mari kita lanjutkan menuju ke ikhlas tingkatan di atasnya yang disebut dengan ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin bagaimana? Yaitu ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah. Wujudnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala, tidak ada keinginan untuk mendapatkan surga, dan tidak takut neraka. Kita yakin bahwa surga neraka itu adalah hak prerogasi Allah. Jadi wujudnya kita ibadah lillahi ta'ala, tidak takut akan siksaan Allah, karena siksa maupun pahala itu adalah hak prerogasi Allah. Menghendaki orang tersebut masuk neraka, ya neraka. Walaupun ibadahnya tinggi. Sering saya ceritakan Raja Korun, ibadahnya Masya Allah. Dia seorang raja, keturunan orang baik-baik, saudara sepupunya Nabi Musa. Dia alim, hampir hafal kitab Taurat. Tapi Allah menghendaki Korun tidak masuk surga. Ya tetap tidak bisa masuk surga. Dengan cara Allah ndedel, memusnahkan iman dari dirinya. Pada waktu akan meninggal dunia, dia keluar kesombongannya. Sampai-sampai disiksa oleh Allah di dunia, ambles ning jerone bumi. Cerita dan kisah itu dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang mempunyai arti bahwa walaupun Korun itu ahli ibadah, harta bendanya banyak, dia menjadi raja di raja, tapi kalau Allah sudah menghendaki dia masuk neraka, ya tetap masuk neraka. Niki naminipun ilmu hakikat nggih. Jadi kalau begitu bagaimana? Apa kita tidak perlu beribadah? Beribadah. Wujud kita beribadah karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Korun. Selain Korun, ulama besar di Damaskus, di Palestina, ulama besar namanya Bal'am ibn Ba'ura, juga diceritakan dalam Al-Quran. Dia alim, beribadah, ahli ibadah. Tapi kalau Allah menghendaki dia masuk neraka, tetap masuk neraka. Masuk nerakanya kalau Allah sudah menghendaki, ada langkah-langkah yang menjadikan dia masuk neraka. Yakni di akhir hayatnya Syekh Bal'am ibn Ba'ura menghina Nabi Musa, mendoakan Nabi Musa supaya tidak masuk ke Masjidil Aqsa. Mergo atine gething, benci dengan orang yang dekat kepada Allah, benci kepada Nabiullah Nabi Musa alaihissalam, dimusnahkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada waktu meninggal dunia, dia sudah tidak punya iman lagi. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh janganlah engkau semua itu meninggal dunia kecuali meninggal dengan membawa iman. Jadi di situ tidak diartikan Korun ahli ibadah kok masuk neraka. Iya, karena dikala meninggal dunia imannya musnah. Musnahnya iman gara-gara dia sombong,
gara-gara dia menghina Nabiullah Musa alaihis salam, menjatuhkan Nabi Musa alaihis salam. Ya mesti ada tanda-tanda. Tapi kalau iman sampai akhir hayat, Allah sudah berjanji, memberikan janji kepada kita semua, barang siapa beriman dan beramal soleh akan masuk surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dadi nek ana wong didedel imane sebab lakone. Iblis iman kepada Allah, beribadah kepada Allah 1000 tahun, tapi Allah menghendaki musnahnya iman dengan cara iblis pada akhir-akhir hidupnya keluar kesombongannya. Ditanya oleh Allah, mengapa iblis tidak mengikuti perintahku? Perintahku supaya bersujud, hormat kepada Adam. Ma mana'aka alla tasjud, hai iblis. Kalau diterangkan, kamu sudah beriman, beribadah kepadaku 80.000 tahun. Tapi sekarang engkau tidak memenuhi perintahku. Engkau tidak mau hormat kepada Nabi Adam, itu perintahku. Jawab iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik, lebih masyhur, saya lebih baik daripada Adam. Dia tidak mau nopo? Idfan wujudaka fi ardil khumul. Tidak mau merendahkan diri. Kesombongannya dikeluarkan. Sampai-sampai tidak mengikuti perintah Allah karena kesombongannya. Dimusnahkan oleh Allah imannya, iblis. Ila yaumil qiyamah, besok menjadi intipe neraka. Niki cerita dapat kita ambil kesimpulan bahwa bagaimanapun orang itu masyhur dalam beribadah, kalau Allah sudah menghendaki nista neraka, juga tetap menjadi neraka. Tapi nerakanya bukan karena ibadahnya tadi kok masuk neraka, tapi ada tanda-tanda akhir hayatnya tidak mau tunduk dan beribadah kepada Allah. Demikian sebaliknya. Ini dapat dibaca dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa ada manusia yang selama hidupnya tidak pernah berbuat baik. Tapi Allah menghendaki orang itu masuk surga. Wujudnya pada waktu akan meninggal dunia, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap kepada kiai, bagaimana kiai saya ini supaya dosa saya hilang, diampuni oleh Allah, saya bisa beribadah dengan baik. Kata kiai, kamu pindah tempat. Kalimatnya pindah tempat. Artinya dalam pergaulan sehari-hari itu sangat penting mana yang baik dan mana yang jelek. Apabila pergaulan dengan teman-teman yang jelek, jangan. Fa innal qarina bil muqarini tadi. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fulun mafailun fulun mafailun fulun mafailun fulun mafailu. Apabila kau bertanya kepada orang itu baik atau jelek,
Tidak usah ditanya kamu itu baik atau jelek. Tidak usah ditanya begitu. Wasal angkorini, teman pergaulannya sehari-hari siapa? Kalau teman pergaulannya sehari-hari dengan orang yang jelek-jelek, sangat mengkhawatirkan akan menjadi jelek. Bukan berarti ini kita tidak boleh bergaul dengan orang yang jelek. Bergaullah, silahkan. Tapi jangan sampai perbuatan kejahatan, malas beribadah, itu nular kepada kita. Kalau perlu kita bergaul, kita ajak teman-teman kita yang belum sempurna ibadahnya, kita ajak untuk menjadi orang yang sempurna ibadahnya. Kalau begitu silahkan. Bon. Ikhlasul muhibbin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memikirkan neraka atau surga. Sebab hakikat neraka atau surga itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau Allah sudah menghendaki orang ini masuk neraka, ibadahnya setinggi apapun, akhir hayatnya akan dijadikan orang yang tidak beriman dan suka bermaksiat kepada Allah. Ini berarti neraka. Apabila Allah menghendaki orang itu masuk surga, lepas dari dia beribadah atau tidak, tapi kalau Allah menghendaki orang yang ahli surga, pada akhir hayatnya akan menjadi orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus adalah kita namanya isti'dad. Mengikuti perintah Allah sejak dini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita husnul khotimah. Allahumma. Tapi dalam melangkah kita, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah lebih cepat, jangan mengharapkan surga neraka. Niki pun naminipun ilmu hakikat nggih. Urusan swarga neraka serahno marang Allah Subhanahu wa taala. Niku atas kehendak Allah. Yang penting kita mengikuti perintah Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Niki naminipun ikhlasul muhibbin. Kalau itu sudah meningkat, kita tingkatkan yang ketiga, ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya dalam pelajaran sehari-hari kita usahakan. Dalam kita beribadah kepada Allah, kita sholat Allahu Akbar. Sudah, kita tidak ingat apa-apa, kecuali ingat kepada Allah. Kita tidak menghadap kepada siapa-siapa, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa kita ini tidak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan, dikehendaki, ditolong oleh Allah dengan taufik, hidayah, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Tanam keberadaanmu, keberadaan ingin masyhur, keberadaan ingin dimuliakan orang, sampai-sampai merasa tinggi. Kubur itu. Artinya kubur itu tidak usah ada keinginan untuk dilihat oleh orang. Adapun orang melihat kita menjadi orang yang mulia, dimuliakan Allah, itu orang. Kita tidak usah kepinginan dimuliakan oleh sesama. Supaya tidak timbul kesombongan, supaya tidak timbul riya, ingin dipuji-puji oleh orang. Niki ini cara di antara cara supaya kita dalam beribadah kepada Allah
bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famana bata mimma lam yudfan, fama mongko utawi barang. Barang niku nggih apa saja. Biji-bijian ibaratnya. Nabata kang tumbuh, kang cukul apa ma. Mimma bayane ma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma. Biji apa saja. Ini secara umum, apabila tumbuh tanpa dipendem, la yatimmu nitajuhu, mongko ora bisa dadi sempurna apa nitajuhu woi ma. Biji-bijian itu bisa tumbuh subur nek dikubur, dipendem teng lemah. Kalau biji-bijian itu tumbuh dengan sendirinya tanpa dufina, tanpa dimasukkan ke dalam tanah, bisa tumbuh, tapi tidak akan bisa sesempurna biji-bijian yang dimasukkan ke dalam tanah tidak terlihat terlebih dahulu. Maksudnya kita beramal, kita beribadah, kita punya keinginan, dimasyhurkan oleh orang lain. Ibadah kita yang dibarengi dengan keinginan dimasyhurkan oleh teman, oleh orang lain, ibadah tersebut tidak akan tumbuh buahnya, yakni tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah, kita diperintah beribadah, tapi ada firman yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini diperintah ibadah, tapi harus mukhlisin, harus ikhlas. Tidak karena manusia. Kita beribadah tidak karena apa-apa, kita beribadah hanya semata karena Allah. Itulah yang bisa menyempurnakan, menjadi ibadah kita ini menjadi sempurna. Lebih banyak mendekat kepada Allah dengan cara tidak memperhatikan dicaci maki oleh orang atau dipuji oleh orang. Monggo niki kita pilah-pilah. Maka cara para waliullah zaman dulu memberikan contoh kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada namanya kholwat. Kholwat itu artinya hidup bersepi-sepi. Kemarin ada seorang ulama dari Libanon, Syekh Muhammad Amin Al-Jailani. Saya sampaikan kemarin itu bahwa di Gunung Libanon itu banyak dulu para wali Allah, orang yang dekat kepada Allah menggunakan cara kholwat di puncak gunung. Dibenarkan oleh beliaunya, sahih. Artinya berkholwat. Tujuannya para wali Allah mendekatkan diri kepada Allah, dia menghindar dari pujian orang lain, pujian manusia. Itu di Libanon. Tidak usah di Libanon, di Jawa
Panjenenganipun Mbah Syekh Umar Said, putra Kanjeng Sunan Kalijaga, ingin mendekatkan diri kepada Allah, berkhalwat di atas gunung napa? Murya. Berguru kepada Syekh Abil Hasan Asyadzili, sampai di puncaknya Murya lagi ada namanya Ngerjenu. Panjenengan nek teng Murya monggo aja ning gone Sunan Murya tok, mendhuwur malih ke makam Syekh Syadzili. Wakila man huwa Syekh Syadzili, itu adalah, sebagian ulama mengatakan itu adalah petilasan Syekh Abil Hasan Asyadzili yang jasad beliau dimakamkan di daerah Mesir, di tengah padang pasir namanya Humaisyarah, dari Kairo 400 km, di tengah padang pasir. Beliau khalwat, bukan di hutan tapi di tengah padang pasir. Beliau hidup pada tahun 1200 Masehi. Kanjeng Sunan Murya beliau hidup di zaman Wali Songo sekitar tahun 1500. Saya ulangi, Kanjeng Sunan Murya sugeng atau hidup zaman Wali Songo, yakni sekitar tahun 1500. Syekh Abil Hasan Asyadzili itu hidup di tahun 1200. Syekh Abil Hasan Asyadzili punya murid namanya Syekh Abil Abbas Al-Mursi yang makamnya di perbatasan Mesir dan Alexandria. Mangke didirikan masjid, namanya juga Masjid Sayyid Abil Abbas Al-Mursi teng Mesir. Panjenengan umroh lewat Mesir monggo bisa ziarah ke makam Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Beliau punya santri namanya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab hikam ini. Niku sekitar tahun 1300. Saya ulangi, Syekh Abil Hasan Asyadzili tahun 1200, sedang Syekh Umar Said Sunan Murya hidup pada tahun 1500. Apa mungkin orang hidup tahun 1200 bisa ketemu waliullah yang hidup tahun 1500? Jaraknya sudah 300 tahun. Tanda fisik wujudnya ada Sunan Murya di Gunung Murya, ada petilasan Syekh Syadzili di Gunung Ngerjenu di atas Gunung Murya. Secara teori dawuhipun ulama, menurut tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah itu ada orang ketemu, yang satu sudah meninggal dunia, yang satu masih hidup. Contohnya Syekh Abil Hasan Asyadzili sudah wafat, Sunan Murya hidup, tapi bisa ketemu.
itu istilah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah diberi istilah as-silsilatul Uwaisiyah. Jadi sing pun kapundhut mbiat dateng sing tasik sugeng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Kalau Allah sudah menghendaki, bisa. Contoh yang kedua, saya pernah ke Samarkand. Samarkand itu Uzbekistan. Di Uzbekistan itu ada daerah namanya apa? Samarkand. Dulu masuk Uni Soviet. Tahun 1991 Uni Soviet bubar, negara berdiri sendiri-sendiri, termasuk Tajikistan, Turkmenistan, termasuk Uzbekistan. Di Uzbekistan ada daerah semacam provinsi namanya Samarkand. Di Samarkand ada waliullah namanya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Cerita singkatnya, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi itu hidup pada tahun 1300. Dia punya guru namanya Syekh Babas Samasi. Syekh Babas Samasi punya guru namanya Sayyid Mahmud Anzir. Sayyid Mahmud Anzir punya guru namanya Sayyid Kilal. Sayyid Kilal punya guru namanya Sayyid Ali Ar-Rumaini. Sayyid Ali Ar-Rumaini punya guru namanya Sayyid Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Niku pun guru pinten niku. Non Syekh Babas Samasi satu, gurune malih Sayyid Kilal, Sayyid Mahmud Anzir, Sayyid Ali Ar-Rumaini, Sayyid Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Sudah tingkatan kelima. Munggo sakniki ngoten, nggih. Kula duwe guru kiai kula Kiai Sarbini. Kiai Maimun Zubair. Kiai Zaini Munim, Kiai Musta'in, guru. Gurune guru kula Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baru 2 tingkat. Kula pun mboten ngunangi Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baru 2 tingkat. Sedang Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani punya guru, punya kiai sampai tingkat 5. Namanya Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Kalau diperkirakan tahun, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi tahun 1300, kira-kira beliau Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani kira-kira tahun 1100. Jaraknya 200 tahun. Tapi Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani yang sudah wafat secara roh bisa menemui murid dari murid-muridnya, yakni Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Niku wonten ngoten niku wonten. Monggo diterusaken. Sunan Muria kholwat bukan hanya di Gunung Muria, tapi di atasnya Gunung Muria. Sampai dibeat secara roh dengan as-silsilatul Uwaisiyah oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili.
Sama seperti Syekh Muhammad Bahuddin An-Naksabandi dibaiat oleh guru yang kelima dari gurunya, namanya Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Kula pun nate ziarah ngrika. Muga-muga jenengan saged dugi ngrika, Allahumma amin. Biayane murah, namung 100.000, punjul 50 juta. Dah, ini sekedar contoh khalwat di Tuban. Panjenenganipun tumenggung Arya Tejo, yakni Sayyid Abdurrahman, Bupati Tuban yang ke-6. Berhenti dari bupati karena diberikan kepada putranya namanya Wilotekto. Cung Wilotekto, saya sudah tua, kamu yang menjadi bupati. Kamu yang menjadi bupati. Saya mau kholwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Saya akan mengubur nama saya. Sudah tidak kepengen dimasyhurkan oleh orang. Saya akan masuk ke tengah hutan. Akhirnya beliau masuk di tengah hutan, di dagangan yang sampai sekarang terkenal Waliullah Syekh Arya Tejo. Mendekatkan diri dengan cara mengubur namanya, tidak kepingin menjadi orang yang masyhur. Ini salah satu di antara cara mendekatkan diri kepada Allah. Adapun menjadi masyhur itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Beliau sampai wafat pun sekarang masih dimasyhurkan oleh orang, masih banyak orang Tuban, Bojonegoro, Blora dan lain sebagainya yang sering berziarah kepada Syekh Arya Tejo, Tumenggung Arya Tejo, siapa itu namanya? Sayyid Abdurrahman. Artinya idfan wujudaka, kita tidak usah kepengin masyhur. Allah kalau sudah berkehendak kita menjadi masyhur, Allah yang menjadikan kita masyhur. Sunan Muria sudah masuk ke dalam hutan, masuk di atas gunung, naik ke atas gunung, masih dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menghendaki beliau waliullah yang dimasyhurkan oleh Allah. Begitu juga Arya Tejo. Saya tambahi satu lagi. Kemarin saya ngaji di Ngawi. Hari Ahad. Sekarang hari apa? Selasa. Hari Ahad saya ngaji di Ngawi. Yang mengadakan pengajian pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ngawi. Jadi tokoh-tokoh, kiai-kiai, ulama-ulama sekabupaten Ngawi kumpul bersama umarok, bersama bupati, bersama Dandim, Kapolres di Pendopo Ngawi. Saya cerita di sana. Mungkin kalau itu masih ada di YouTube, tapi bukan di YouTube Pondok Sunan Jagung. Ya halal bihalal PCNO Ngawi begitu ada itu. Saya cerita yang semacam ini. Ya. Namanya Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V. Itu menantu Prabu Brawijaya IV, Prabu Hayam Wuruk yang punya patih namanya Gajah Mada. Ini kemarin saya ceritakan judulnya Tuban dengan Ngawi ini masih saudara. Yang Ngawi ada Prabu Brawijaya V, menantu Brawijaya IV. Sunan Bejagung kedua ini anak dari Prabu Brawijaya IV. Jadi Ngawi niku IP-ne Tuban. Saya ceritakan begitu. Kemudian saya ceritakan karena di Ngawi, kemarin saya tanya betul ada atau tidak. Ternyata di Ngawi itu ada kecamatan namanya Paron.
ke selatan sedikit namanya Jogorogo. Antara Paron dan Jogorogo ada hutan namanya Alas Ketonggo. Saya ceritakan, saya cocokkan dengan masyayikh yang ada di Ngawi. Dan kenyataan betul, ada cungkup kecil di tengah hutan Alas Ketonggo. Cungkup kecil itu di dalamnya ada batu berbentuk mahkota. Mahkota itu sebagai simbol. Dulu ada mahkota yang diletakkan di sana. Mahkotanya siapa? Mahkotanya Prabu Brawijaya V. Niki cerita napa? Idfan wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah kemasyhuran dirimu. Artinya jangan ingin dimasyhurkan orang. Allah akan mengangkat kamu menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara idfan wujudaka fi ardil khumul. Cerita ini tadi Prabu Brawijaya V niku Raja Gung Binathara di Majapahit. Punya anak yang menjadi Raja Demak, Raden Patah. Dikala Raden Patah menjadi raja, beliau sudah tiba saatnya. Karena beliau dekat dengan Syekh Jumadil Kubro. Jadi di Mojokerto itu dulu ada kerajaan Mojopahit, ada pesantrennya Kasunanan Syekh Jumadil Kubro. Atau Syekh Jumadal Kubro. Atau Syekh Jamaluddin Kubro. Pergaulan sehari-hari dengan Syekh Jumadal Kubro, akhirnya tertanamlah dirinya. Terpikut dan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kepengen masuk Islam. Padahal beliaunya seorang raja. Rakyatnya berbagai macam, ada yang Islam, ada yang Hindu. Kalau Brawijaya V sekaligus mengumumkan diri masuk Islam, khawatir kalau rakyatnya rame dan bertengkar. Akhirnya beliau bersembunyi. Bersembunyi niku cara Inggris ngilang. Napa? Ngilang. Nah, ini kalau dalam bahasa selain kita namanya mukso. Kalau Islam kan tidak ada mukso, onone ngilang. Menghilang kemana? Dia menghilang dari masyarakat. Tidak tahu kemana arahnya, tapi beliau dari Trowulan Mojokerto pergi ke Ngawi. Bersama Kanjeng Sunan Kalijogo. Di Ngawi, di tengah Alas Ketonggo, Paron Ngawi, beliau tidak kepingin masyhur. Masyhur atau tidak atas namanya tinggal Allah. Mahkota diletakkan di Alas Ketonggo. Kalau diwujudkan dalam bentuk kata-kata, Sunan Kalijogo, aku wis gak kepengin masyhur. Wis ora kepengin dikuncarakno wong, sudah tidak ingin dimasyhurkan orang. Ini mahkota tanda raja diraja, saya letakkan. Ini baju kerajaan saya lepas. Tolong Sunan Kalijogo, saya Islamkan. Baca syahadat. Disitulah kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan yang itu mbah nggih, ora kok yang sayang lho nggih. Sekarang kan ono yang mbah ada yang sayang. Yang
Apa tidak sebaiknya rambut ini dipotong? Dipotonglah di situ. Jadi di situ ada potongan rambut Prabu Brawijaya, sekarang sudah tidak ada. Ada mahkota yang diletakkan di alas ketonggo itu, kemudian diberi cungkup rumah kecil yang isinya adalah lambang atau monumen mahkota Raja Prabu Brawijaya V. Silakan, tidak usah jauh-jauh ke Ngawi. Bojonegoro ngidul sithik, cepu ngidul, Ngawi ngulon saidik sedikit sampai di Paron ke selatan sedikit, sudah sampean bisa melihat itu. Dipotong rambutnya, rambut yang pada zaman dulu kalau sudah rambutnya panjang itu kan sudah tanda kesaktian, gagah berani. Mahkota diletakkan, rambut dipotong, biar idfan wujudaka fi ardil khumul. Sudah, kemuliaan dari manusia saya tidak ingin, tapi mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya cocokkan dengan di pendopo Kabupaten Ngawi kemarin. Niku leres napa mboten? Jawabnya sahih, leres. Leres itu benar. Wah, malah mantap saya. Saya cerita terus. Menurut cerita yang saya ketahui, Syekh Prabu Brawijaya V kemudian naik ke atas Gunung Lawu. Gunung Lawu itu pasar apa sepi? Nah, sudah kira-kira tidak bisa dibantah lagi. Lebih sepi lagi, bukan hanya alas ketonggo, tapi di puncak Gunung Lawu. Yang sampai sekarang masih banyak dikenal, di sana ada namanya Sunan Lawu. Petilasan tempat berkholwat Prabu Brawijaya V. Disebut Sunan Lawu. Sampai sekarang kata orang Ngawi, kalau ada namanya Sunan Lawu di atas Gunung Lawu, itu sebetulnya Prabu Brawijaya V. Bayangkan. Saking kepengennya menghilangkan kemasyhurannya, karena masyhur atau tidak itu tinggal Allah Subhanahu wa taala. La fa'ila illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Namanya Sunan Lawu, namanya Sunan di Nusantara. Kalau ada namanya Sunan itu wali. Setelah kholwat di Gunung Lawu, kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dijemput. Yang sampun sekap angsalipun kholwat monggo pindah teng Demak. Kata Sunan Lawu, gak, ora. Aku tak ning kene wae. Mesakake anakku wis dadi Raja Gung Binetara. Ben ora sungkan karo aku. Supaya bisa leluasa, saya ndak usah ke Demak. Kata Sunan Kalijaga, yang kalau begitu monggo teng Tuban mawon. Kalau begitu marilah ke Tuban saja. Loh, dasarmu apa kok saya sampean perintah, sampean ajak ke Tuban? Ngeten yang di Tuban itu ada IP penjenengan. Penjenengan kan menantu Prabu Brawijaya IV. Di Tuban ada putra Brawijaya IV, yaitu Sunan Bejagung II. Kalau di sini namanya Sunan Bejagung Kidul. 1. 2. Di Tuban ada Patih Majapahit namanya Patih Barat ketiga. Dipikir-pikir, wah kalau begitu ada sekurun dengan saya masih hidup. Wes aku tak rono wae. Akhirnya beliaunya turun dari Gunung Lawu kemudian masuk ke Tuban. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafat. Sekarang ada makam Prabu Brawijaya V. Di mana itu? Di Kedungom
Ini legenda, cerita rakyat, cerita masyarakat, tapi bukti makamnya ada makam Patebar ketiga, adalah Trah Mojopahit, ada makam Brawijaya V, Trah Mojopahit, ada Sunan Bejagung kedua, juga Trah Mojopahit. Inti kesimpulannya, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya lakukan idfan wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah rasa ingin masyhur, kepengen dimasyhurkan orang, kepengen dipuji orang, kuburlah dalam-dalam. Itu di antara cara mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatkanlah keikhlasanmu dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah kita menjadi orang yang semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kubur kemasyhuran kita, ingin masyhur kita kubur, bukan berarti kita tidak masyhur. Masyhur atau tidak itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab famana bata, apa saja mimmalam yudfan, apabila tidak dikubur, keinginan-keinginan itu tadi, la yatimmu natajuhu, tidak akan bisa sempurna buahnya. Walaupun berbuah tidak bisa sempurna. Nah, terus kalau para wali dulu cara menguburnya dengan khalwat, bersepi-sepi ke gunung-gunung, apa kita harus begitu? Tidak harus begitu. Zaman berbeda. Cara kita bagaimana sekarang? Kuburlah rasa ingin masyhur kita dengan cara berkholwat, nyepi. Caranya disebut awak tetap bersama masyarakat, tapi kata orang dulu, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kita bekerja bersama-sama, kita beribadah bersama-sama, tapi hati kita tetap menuju kepada satu, yakni Allah. Ini sampai tingkatan namanya tingkatan ikhlasul arifin. Apabila ini kita lakukan, insya Allah kita akan menuju lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ngaji malam ini, semoga dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'an suratul Fatihatil mu'azzamah wa ma qara'an suratul Ikhlas wal mu'awwidhatain wa ma halalna mastaghfarna wa ma shallaina ila hadrati habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa syuhada'i wal awliya salihin, khususan sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wal qutbi rabbani Syabil Hasan Asyadili wa Syekh Muhammad Baudin Naksabandi wa Syekh Maulana Abdullah Asy'ari Sunan Bejagung wa Syekh Hasyim Alamuddin Pangeran Pengurus Sunan Bejagung Kidul wa ila jami' arwahil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha, khususan ajdadina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami' masyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatul maghfirata ilaihim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum furtan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna innaka antal khairun nasirin. Allahumma arhamna innaka antal khairur rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi fadlika wa judika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.